Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasina Waliyah dari Prodi Manajemen Dakwah 1B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang moralitas Islam dalam bidang ibadah, pendidikan, ilmu, dan sosial. Yang pertama kita bahas yaitu apa sih moralitas itu? Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa, kata moral memiliki arti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku dalam hidup. Moralitas juga bisa diartikan sebagai sopan santun. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan etiket dan adab. Moralitas ialah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Moralitas juga berkaitan dengan akhlak. Mengapa? Seperti yang sudah tadi saya katakan sebelumnya, bahwa moralitas juga dapat diartikan sebagai sopan santun. Akhlak dalam pandangan agama Islam, agama kita, itu hal yang sangat-sangat penting. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW datang itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian, contoh atau model yang paling diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu ialah Rasulullah sebagai model yang akhlaknya Masya Allah luar biasa. Dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui kemuliaan dari akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya pada dirimu lah wahai Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas itu sangatlah penting. Moralitas menurut Sonny Craft adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar guna menilai perbuatan seseorang yang dirasakan baik atau buruk di dalam sebuah masyarakat. Yang pertama, moralitas dalam ibadah. Kata ibadah adalah bentuk dasar isim masdar dari kata abada ya'budu, yang secara bahasa artinya merendahkan diri dan ketundukan. Salat merupakan sumber utama moralitas, karena dapat menggerakkan hati dan pikiran menuju jalan yang benar. Ibadah dalam Islam itu tidak mempersulit. Maksud dari tidak mempersulit di sini adalah Islam itu selalu memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Kita ambil contoh ketika kita melaksanakan perjalanan yang sangat jauh, kemudian sudah memasuki waktu untuk sholat, tapi kita tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk singgah dahulu, berhenti di perjalanan untuk melaksanakan sholat. Karena misalkan kita menggunakan transportasi umum, maka kita bisa melaksanakan waktu sholat itu dengan waktu sholat yang akan datang. Apabila kita sedang dalam perjalanannya itu sudah memasuki waktu zuhur, maka kita bisa melaksanakan sholat zuhur itu pada waktu asar. Dengan cara apa? Dengan cara jamak takhir berarti. Tapi kalau misalkan kita melaksanakan perjalanannya itu sudah memasuki waktu untuk sholat, waktu zuhur, kita bisa menjamak takdim antara sholat zuhur dengan sholat asar. Dikarenakan apa? Dikarenakan takutnya nanti ketika dalam perjalanan sudah memasuki waktu asar, kemudian kita masih dalam perjalanan, maka itu sudah tergantikan di waktu sholat yang zuhur, karena sholat asarnya ditarik ke zuhur. Dengan begitu dinamakan jamak takdim. Atau ketika kita akan melaksanakan sholat, tetapi tidak terdapat air untuk digunakan berwudu, maka kita bisa menggantikan wudu kita itu dengan cara tayamum.
Kemudian ketika kita sedang sakit dan tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara berdiri, maka kita bisa melaksanakan sholat tuh dengan duduk, dengan berbaring, atau bisa juga dengan cara isyarat. Jika sakitnya itu memang benar-benar parah. Itu membuktikan bahwa Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam melakukan ibadah. Ibadah juga ada yang bersifat khusus. Khusus berarti apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi, tidak ada perubahan sedikit pun. Contohnya, bilangan sholat 5 waktu dan tata cara pengerjaannya. Ada beberapa keutamaan dalam melaksanakan ibadah, yaitu ibadah dapat menyucikan jiwa, membersihkan jiwa, mengangkat derajat lebih tinggi, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari menyucikan jiwa dan membersihkan jiwa di sini yaitu ibadah dapat membersihkan jiwa kita dari berbagai penyakit hati atau dari perbuatan yang buruk seperti hasad, dengki, kufur, tidak bersyukur, ingkar, dan munafik. Dan juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari keutamaan ibadah juga kita bisa menjadi pribadi yang taat, kemudian bersyukur, tawakal, istiqomah, dan lain sebagainya. Dalam menyucikan jiwa itu terdapat sarana-sarananya, seperti sholat, zakat, kemudian puasa, dan haji, melaksanakan ibadah haji. Namun, masih banyak lagi sarana-sarana yang dapat menyucikan jiwa dalam keutamaan ibadah tadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sarana dalam ibadah, yaitu tazkiyatun nafs atau yang sering kita sebut dengan zakat. Mengapa kita harus berzakat? Karena berzakat merupakan tugas Rasul yang diutus kepada umatnya. Kemudian, zakat juga merupakan sebab dari keberuntungan. Siapa tahu dengan berzakat kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih dari apa yang telah kita zakatkan tadi. Yang kedua, ada moralitas dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah hak bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, muda atau tua, dan kaya ataupun miskin. Berhak menerima pendidikan yang layak, karena manusia itu membutuhkan ilmu. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti menggunakan ilmu. Oleh sebab itu, apalagi kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu dari buayan hingga liang lahat. Uslubul ilma minal mahdi ila lahdi. Dan dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Pendidikan itu sendiri memiliki tujuan, yaitu membangun potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, cerdas, serta menjadi manusia yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah moralitas dalam bidang ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat muslim. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah, ilmu diartikan sebagai idroku syai'i bi haqiqotih, artinya mengetahui sesuatu secara hakiki. Islam mengajarkan kepada masyarakatnya untuk bersifat terbuka dan tidak tertutup. Maksudnya, kita boleh menerima masukan dari luar dan kita juga boleh memberi masukan kepada yang di luar atau kepada orang lain.
Tetapi kita juga harus selektif dalam menerima informasi atau menerima masukan dari orang lain. Kita harus bisa mengambil yang baiknya dan membuang yang buruknya dari masukan orang lain tersebut atau dari informasi yang kita dapatkan. Tidak semua yang mereka berikan kepada kita terima. Jadi intinya kita itu harus bisa selektif dalam menerima informasi ataupun masukan dari orang lain. Yang terakhir yaitu moralitas dalam bidang sosial. Sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Berbicara mengenai sosial, itu tidak terlepas dari yang namanya interaksi atau hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam lingkungan sekitar. Kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita pasti akan membutuhkan orang lain, begitu pula orang lain akan membutuhkan kita. Sesama manusia pasti akan saling membutuhkan. Tinggi, gotong royong, tenggang rasa, dan setia kawan. Jadi, apabila kita membutuhkan sesuatu, jangan enggan meminta bantuan kepada orang lain. Ada beberapa unsur-unsur sosial, yaitu yang pertama, kelompok sosial, kedua, kebudayaan, ketiga, lembaga sosial, dan keempat, kekuasaan dan kewenangan. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam suatu kelompok. Kelompok sosial diciptakan oleh anggota masyarakat dan dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Di sini ada beberapa ciri-ciri kelompok sosial, yaitu adanya hubungan timbal balik antara anggotanya. Kemudian unsur yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu memiliki sifat abstrak. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan dalam hidup. Dan yang terakhir adalah kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jadi, tujuan dari moralitas adalah membuat manusia patut menduduki kedudukannya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan maupun ucapan. Semoga yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.